Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita menyimak beberapa berita yang akhir-akhir ini muncul, ternyata banyak sekali kejahatan-kejahatan moral yang justru dilakukan oleh institusi yang sangat mulia, yakni pondok pesantren. Belum lama ini kita ketahui di Batang, Jawa Tengah, ada kiai yang tentu saya tidak sebut nama, yang mencabuli santrinya sampai 15 orang. Dan mungkin juga pernah terjadi di Jawa Barat, di Jember, di Jombang, dan yang lain yang mungkin yang tidak terekspos. Ini membuktikan bahwa kiai juga masih manusia, yang tentu hal-hal apapun bisa terjadi. Karena yang namanya manusia tentu masih mempunyai hal-hal yang sifatnya ujub, keinginan untuk dipuji orang, memanfaatkan situasi, bahkan sampai mengorbankan santri. Ini merupakan sesuatu yang biadab dan tidak bisa dibenarkan dari sudut manapun. Karena pesantren yang notabene sebagai tempat kawah condro dimuko atau pengolahan fisik, mental, spiritual para santri ternyata dijadikan sebagai media untuk hal-hal yang tidak tepat. Dan sasarannya adalah para santri putri. Tentu kita sebagai orang yang berada di luar pesantren harus juga memberikan evaluasi terhadap apa yang akan dan ingin kita kerjakan. Kita tidak boleh memberikan, menyediakan, dan menyarankan anak-anak kita ke pondok pesantren yang ternyata memberikan pasca trauma yang luar biasa. Dan tentu ini menjadikan kita untuk lebih berhati-hati terhadap apa yang diputuskan. Carilah pondok pesantren yang mempunyai elektabilitas yang baik. Karena suka atau tidak suka, kadang orang percaya terhadap nilai luarnya. Pada guru-guru yang dianggap mempunyai kemampuan yang baik, tetapi ternyata kadang wali santri salah dalam memberikan referensi. Tentu ini merupakan pembelajaran bagi kita juga, terutama yang ada di luar pesantren, bahwa pendidikan itu tidak cukup untuk kita serahkan kepada guru, baik guru akademis maupun non-akademis, baik pendidikan sekolah maupun pendidikan luar sekolah. Karena tentu kita harus membedakan antara mendidik dan mengajar. Bila di pesantren, pada dasarnya biasanya keluaran pesantren itu mengalami grade mentalitas yang sangat baik. Karena mereka dididik dengan cara-cara santri, dengan dalam bahasa saya, mereka santri itu setiap hari disanding oleh para kiainya. Tetapi ketika di sekolah,
maka guru hanya diberikan kesempatan untuk mengajar kurang dari 10 jam. Setidaknya ada 8 sampai 9 jam. Itu pun sangat-sangat terbatas karena dibatasi oleh materi dan kurikulum yang mungkin berbeda dengan kurikulum pesantren. Sehingga muncullah gagasan Tri Pusat Pendidikan. Pendidikan di keluarga, pendidikan di sekolah, dan pendidikan di masyarakat. Yang terpenting sebenarnya dan menentukan adalah pendidikan di masyarakat. Karena masyarakat ini, kalau dalam bahasa kita, kalau ada 3 teori, yang satu teori yang berdasar atas kondisi dasar, yang 2 adalah teori ajar, maka yang lebih kuat terlaksana di masyarakat adalah ajar. Meskipun dari rumah sudah dibekali dengan tata kelola keilmuan yang baik, tetapi ketika tidak didukung dengan situasi dan suasana di masyarakat dengan baik, maka itu akan menjadi sia-sia. Maka Tripusat Pendidikan perlu digerakkan supaya orang bisa memahami bagaimana mendidik dan bagaimana mengajar. Karena ketika anak kita sudah diberikan pendidikan agama di rumah, sudah di masyarakat disediakan TPQ atau TPA atau pesantren kilat pada saat lalu. Kalau sekarang mungkin ya TPQ. Tetapi masyarakat tidak mendukung, maka tentu akan sia-sia. Termasuk dalam di sini adalah media sosial. Jadi, soleh itu ada 3. Soleh secara spiritual, soleh secara sosial, dan soleh secara digital. Sehingga tentu anak kita tidak perlu kita larang untuk tidak boleh akses ini atau akses itu. Tapi anak kita perlu dibekali dengan teori benar salah, mana yang benar, mana yang salah, teori baik buruk, mana yang baik, mana yang buruk. Ini akan bisa memberikan filter mendasar dan terdukung dengan sistem yang tepat. Dengan kemajemukan masyarakat, heterogenitas yang luar biasa akan memberikan kesempatan anak untuk bisa menjadi subjek dan bukan menjadi objek. Selama ini orang tua banyak yang menjadikan anak sebagai objek, sasaran untuk aktualisasi pendidikan. Bahkan walau anaknya tidak suka misalnya dengan pendidikan dokter, tapi karena orang tuanya menghendaki dokter, sehingga anaknya disekolahkan di kedokteran atau dikuliahkan di kedokteran. Ketika anaknya nakal, maka anaknya dimasukkan pondok pesantren. Padahal anaknya tidak suka di pondok pesantren. Akhirnya di pondok pesantren terjadi peredaran narkoba, terjadi pelecehan seksual, terjadi hal-hal yang di luar yang dipertimbangkan dan diperhitungkan. Sehingga ini perlu disikapi sama-sama dengan adanya peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Diharapkan orang tua untuk membekali anaknya dengan sesuatu yang positif.
tidak hanya berpikir positif saja, tetapi anak juga diharuskan untuk berpikir kritis. Bagaimana mensikapi sesuatu, wajar atau tidak, bagaimana situasinya, dan dengan ini maka anak perlu menggunakan otak kiri, otak tengah, dan otak kanan untuk mengejawantahkan, mengimplementasikan segala perbuatannya. Mengapa ini dipentingkan? Karena ketika anak sudah menggunakan piranti, misalnya otak kiri, otak tengah, dan otak kanan, serta mencerdaskan emosinya, mencerdaskan intelektualnya, dan mencerdaskan religinya, maka insya Allah anak tidak akan terpengaruh oleh hal-hal yang menjerumuskan. Karena otak kiri memegang peran sebagai otak logika. Bagaimana anak bisa melogikakan sesuatu dengan baik. Bagaimana anak bisa mengukur dengan kognitif, dengan penalarannya yang signifikan. Sehingga anak akan berupaya untuk memberikan, memproteksi diri dengan baik sesuai dengan kadar kemampuannya. Otak tengah mengkondisikan agar anak mampu untuk beragama dengan baik. Tidak hanya sekedar menggerakkan nalarnya, tetapi juga menggerakkan hatinya. Ketika anak sudah berhasil untuk menghidupkan hatinya, sudah berhasil untuk memantapkan peribadahannya, apapun keyakinannya, maka tentu anak akan mempunyai sebuah keyakinan bahwa di hatinya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikutnya, ketika otak kanan, maka anak akan mempunyai kreativitas yang baik. Dia bisa berinovasi dalam kehidupannya. Bisa menerapkan teori-teori dalam kehidupannya dengan segala sesuatu piranti yang sudah mereka siapkan sendiri. Kita sebagai orang tua harus meyakini bahwa kita adalah orang yang profesional. Kita adalah orang yang terdidik dan terlatih karena Allah telah memberikan kepercayaan kepada kita untuk menjadi pemimpin dalam kehidupan. Setiap kita adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin pasti akan dimintakan pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap anak adalah subjek yang bisa memberikan gambaran bagaimana orang tua dalam mendidiknya. Tentu kita masih ingat dengan peribahasa, buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Ini merupakan warning bagi kita bahwa sebagai orang tua, kita tidak cukup hanya memberikan materi saja. Tetapi dalam bahasa sederhana, orang tua harus tirakat, harus prihatin, harus memberikan support secara rohani, support secara mental spiritual kepada anak-anaknya, supaya mereka tidak hanya sekedar cerdas, tapi juga tangguh dalam mensikapi hidup, dan yang paling penting adalah mentalitasnya kuat sebagaimana batu karang. Apapun yang menerjang mereka, mereka akan selalu kuat. Karena orang yang kuat akan lebih dicintai Allah daripada orang yang lemah. Innamal mu'minuna qawiyyu ahabbu ilallah bal mu'minud dhaif. Semoga dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi sekarang menjadikan kita lebih berhati-hati, menjaga harta kita yang paling kita cintai, titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni anak kita, dan semoga anak-anak kita semua
diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan jalan yang baik, karir yang baik, dan selalu bertakwa kepada Allah. Ketika mereka paham terhadap ilmu pengetahuan, mereka juga harus paham terhadap iman dan takwa. Ketika ipteknya jalan, maka imtaknya juga harus jalan. Dalam bahasa lain, otak boleh Jerman, tetapi hati tetap Mekah. Itu mungkin bahasa lampau, tapi insya Allah kita pergunakan supaya kita bisa memberikan gambaran bahwa apapun kondisinya, anak kita harus selalu mengingat Allah agar mereka mampu berada di jalan Allah. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah bisa memberikan yang terbaik atas kondisi ini. Sekali lagi, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, fahuwa muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.